Hai teman-teman, balik lagi sama kita. Kali ini kita bakalan bercerita tentang anak muda dan COVID-19. Nah, tentunya aku gak sendirian, aku ditemenin sama Teh Ica, sama Pinkan juga. Nah, kita bakalan berbagi pengalaman kita selama pandemi ini gitu. Menurut kalian apa sih COVID-19 itu? Menurut aku perenggut pekerjaan aku. Perenggut pekerjaan ya. Kalau buat Teh Ica sendiri COVID-19 itu apa sih? Kalau menurut aku penghambat kegiatan. Penghambat kegiatan. Kenapa kok penghambat kegiatan? Karena sekarang udah nggak bisa nonton lagi, udah nggak bisa main, sama nggak bisa nongkrong lagi sih. Jadi lebih banyak di rumah gitu ya, nggak main kayak dulu lagi gitu. Abis itu kalian tuh perasaannya gimana di awal pandemi 2 tahun lalu? Perasaan sedih yang bagaimana gitu? Awal pandemi khawatir sih ya, terus kita dirumahkan nggak tahu mau ngapain. Karena mungkin kayak kita harus mulai hidup baru dengan peraturan-peraturan baru. Ya, kayak gitu. Kalau buat Teh Ica sendiri perasaannya di awal pandemi itu apa? Bingung, shock juga karena baru pertama kali di kondisi yang kayak gini. Terus juga sempat dirumahkan tapi tanpa dibayar, agak sedih juga sih. Oh, jadi pernah dirumahin ya, nggak dibayar gitu? Itu karena waktu itu masih kerja ya? Iya. Oh, sekarang pun masih kerja? Sekarang udah balik kerja lagi sih, karena kondisi juga udah mulai normal lagi kan. Bisa ceritain nggak sih itu gimana bisa dirumahin gitu? Jadi pas awal-awal itu diliburin beberapa hari, lalu setelah kondisi COVID makin menyebar luas, akhirnya dirumahkan sampai 3 bulan tanpa dibayar. Kalau buat Pinkan sendiri, kegiatan di waktu itu apa sih? Terus tadi kan Pinkan sempat ngomong kalau perenggut pekerjaan Pinkan. Nah, itu gimana ceritain? Jadi aku ini kan awalnya bekerja ya, tapi pas COVID itu muncul di Indonesia, aku dirumahkan. Itu ya sampai saat ini. Istilahnya itu kita kena PHK karena corona gitu. Perasaannya sedih sih karena Korban PHK. Iya, terus habis itu kita juga di rumah kan tiba-tiba yang kita tadinya kegiatan, bekerja, terus kita bisa main, ngumpul sama temen, terus tiba-tiba kita dirumahkan nih, nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi gimana ya, kayak beda aja gitu. Terus struggle dan survive teman-teman selama 2 tahun ini gitu. Dari Teh Ica dulu mungkin. Jadi karena awal-awal dirumahkan tanpa digaji sempat bingung juga karena nggak ada pemasukan sama sekali. Terus akhirnya karena pas itu langsung pulang kampung kan, di kampung akhirnya mutusin buat jualan es gitu sih buat anak-anak kecil gitu. Jadi lumayan ada pendapatan. Setelah itu sekitar berarti setelah lebaran baru dipanggil lagi karena udah situasi normal. Oh, jadi itu di kampung jualan es itu biar terus dapat penghasilan ya. Karena kan kita kebiasa waktu kerja megang uang, terus di rumahin kita nggak punya uang gitu ya Kak. Terus buat Pinkan sendiri, survive-nya tuh kayak gimana selama 2 tahun ini? Pasti kan berat banget. Nah, dari Pinkan sendiri gimana? Kalau struggle di aku itu lebih kepikiran sih, kayak aku tuh lebih jadi suka stres, suka overthinking karena tiba-tiba dirumahkan gitu. Dan survive-nya nonton apa nih? BTS. Nah, jadi kayak ngerasa useless gitu ya. Ya, karena kan tadinya kita ngerasa kita nggak ngapa-ngapain di rumah, ngerasa nggak berguna, terus tiba-tiba overthinking gitu. Jadi ya kita cari hiburan gitu, dan untungnya lagu-lagu mereka juga positive vibes ya. Jadi jangan lupa nonton BTS. Siap. Bagus teman-teman. Jadi harus tetap mencari kesibukan, mencari kebahagiaan biar kita nggak stres, kita nggak kepikiran, nggak overthinking gitu. Benar. Tapi kan udah 2 tahun nih, jadi perasaannya gimana? Apakah lebih baik apa masih sama kayak pertama kali ngerasa pandemi apa bagaimana? Kalau menurut aku saat ini tuh perasaan aku tuh udah lebih tenang, lebih nggak sekhawatir waktu tahun kemarin gitu. Waktu awal pandemi ya? Awal pandemi itu kan kayak aku khawatir, bingung, stres. Tapi kalau sekarang lama-lama terbawa alur hidupku aja gitu.
Yang penting kayak kitanya nggak usah terlalu kepikiran, kita jalani aja. Jadi tetap harus ngelewatin gitu ya, nggak boleh. Life goes on. Iya. Kita harus tetap bersyukur sih seharusnya gitu ya. Terus kalau dari Teh Ica sendiri perasaannya? Sekarang lebih tenang juga karena kondisi meskipun nongkrong, nonton tetap jaga jarak, tapi itu lebih baik daripada pas awal-awal pandemi kita sama sekali nggak bisa keluar rumah. Rasanya stres banget sih, emang bener. Iya. Ya kalau sekarang kan emang boleh nih nonton meskipun jaga jarak kayak gitu. Kalau kita ke kafe nongkrong, kan kafe sama kafe-kafe ini udah menerapkan kayak 50% pengunjung aja kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih baik lah. Dan kita juga nggak boleh terlalu cemas, nggak terlalu overthinking gitu, karena itu justru nambah kita makin kayak sedih gitu ya. Imun kita pun menurun juga kalau pikiran kita stres. Iya, jadi kayak tetap harus berpositif thinking terus. Jadi selama 2 tahun pastilah ada hikmah pelajaran yang bisa teman-teman ambil nih. Dari Teh Ica sendiri, hikmahnya selama pandemi ini apa? Jadi karena pernah ngerasa di kondisi beberapa bulan dirumahkan tanpa digaji, sekarang lebih bijaksana buat gunain uang sih, karena kan kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan berakhir. Dan kalau misalkan kita lebih bijaksana kan kita juga bisa nyiapin tabungan buat kondisi yang kayak gini lagi gitu. Ya, kalau suatu saat ada kondisi yang lebih buruk daripada ini ya, itu juga sih pentingnya nabung ya, kan kita nggak pernah tahu kedepannya itu bagaimana. Jadi lebih baik kita spend money kita, terus kayak lebih menghargai waktu juga nggak sih? Benar-benar. Jadi hikmahnya tuh kita pelajaran yang kita dapat, kita harus lebih menghargai waktu sama keluarga, sama teman, karena di situasi saat ini kita kan nggak bisa sama-sama. Jadi kedepannya pasti lebih menghargai waktu yang ada. Penyesalan apa sih kayak sebelum pandemi gitu, nggak semenghargai waktu apa ya gitu. Jadi kayak misalkan kita nih sibuk sendiri, kalau lagi kumpul keluarga, lagi sama teman, sibuk main HP sendiri, kita nggak menghargai waktu sama-sama. Jadi saat pandemi kayak gini tuh baru ngerasain, berasa gitu. Benar, harus menghargai waktu yang ada. Kalau Teh Ica sendiri, waktu sebelum pandemi sama setelah pandemi, nggak menghargain apa sama waktu? Karena dulu itu sebenarnya lebih sering kerja, jadi jarang kumpul sama teman, jarang kumpul sama keluarga, pulang kampung pun termasuk jarang karena sibuk kerja. Tapi untuk sekarang sih lebih kayak oh ya ini pentingnya, karena kan maksudnya umur nggak ada yang tahu, apalagi kondisi sekarang. Tahu-tahu orang yang kita kira sehat tiba-tiba besoknya meninggal karena COVID yang tanpa gejala gitu aja. Iya sih, emang kayak apa sih, COVID-19 ini kayak nggak kelihatan gitu ya. Tiba-tiba dia sehat kelihatannya, tapi dia tiba-tiba sakit kayak gitu. Jadi emang penting banget waktu itu harus dihargain ya. Terus kita nggak boleh terlalu overthinking gitu. Kita harus tetap ngejalanin hidup kita gitu, meskipun susah, meskipun banyak hambatannya. Tapi percayalah, badai pasti berlalu. Disyukuri. Siap. Badai pasti berlalu, itu pasti. Jadi buat teman-teman yang masih seumuran kita, anak-anak muda yang sekarang lagi struggle, lagi berjuang buat ngelewatin ini semua, yuk semangat, yuk kita harus tetap percaya adanya Tuhan, kalau kita itu masih ada di lindungannya gitu. Meskipun kita di situasi pandemi yang saat ini, pasti tetap ada rezeki, pasti ada jalan, pasti Tuhan juga nggak diem aja ngelihat kita kesusahan di dunia, iya nggak sih? Benar. Jaga kesehatan. Iya benar. Aku pun juga ngerasa waktu awal pandemi juga ngerasa, ya ampun ini gini banget. Ini kan usia kita masih 20-an nih, kita masih usia berkembang gitu, terus harus ngerasain pandemi yang kayak gini gitu. Dan ya ternyata udah 2 tahun aja gitu. Nggak kerasa gitu. Kan 2 tahun waktu itu Teh Ica ngerasain lebaran di rumah nggak?
Sebenarnya pas awal pandemi itu Lebaran kondisinya emang lagi di rumah sih. Jadi salah satu hikmahnya mungkin itu juga, karena biasanya Lebaran itu nggak pernah di kampung. Jadi pas COVID itu baru Lebaran di kampung. Jadi emang waktu pandemi ini ya justru bisa di rumah gitu ya. Kalau buat Pinkan sendiri mudik nggak sih kayak karena aku emang nggak ada kampung ya, jadi mungkin perbedaannya aku jadi nggak sholat di masjid aja, aku sholat di rumah. Iya sih. Jadi perbedaannya dari ibadah Sendiri-sendiri. Iya. Kalau aku pun juga nggak pulang kampung. Kan ini udah dua kali Lebaran, jadi ya kita ngerasain pandemi. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu ya teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Buat teman-teman semua jaga kesehatan aja. Iya benar, jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Banyakin minum air putih juga sih ya. Jadi jangan terlalu banyak minum es atau minuman yang berasa-rasa gitu, karena kan kita nggak tahu imun kita gitu. Sekian teman-teman cerita dari kami. Semoga teman-teman tuh bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita kami yang seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman nggak boleh putus asa, harus tetap bersemangat dan harus menjalani hidup sama selalu bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan hidup sampai saat ini. Sekian cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.